Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi pertemuan keempat bagian yang kedua, membahas tentang estimasi permintaan, di mana kita akan membahas tentang pengujian signifikansi dari analisis regresi. Pertama, uji signifikansi terkait dengan standar error dari slope dari koefisien regresi. SB dari B ya, SB bintang itu adalah akar dari sigma Y dikurang Y estimasi dikuadratkan dibagi N kurang K derajat bebas. N adalah jumlah pengamatan, K adalah jumlah variabel, dikali sigma XT kurang X rata-rata dikuadratkan, rata-rata kuadrat. Itu sama dengan sigma Y kuadrat dibagi dengan N kurang K dikali sigma XT dikurang X rata-rata kuadrat. Jadi contoh perhitungannya adalah kita menghitung E kuadrat dan XT kurang X rata-rata. Ini ketemu E kuadrat yaitu YT kurang X estimasi, Y estimasi kuadrat dikuadratkan, ini ketemu 65, 48, 30. Kalau X kurang X rata-rata dikuadratkan tadi udah ketemu 30. Maka ini adalah standar error dari koefisien regresi, ketemu itu 0,52. 0,52 itu adalah standar error dari koefisien regresi SB. Kemudian ini tadi XB ya, udah ketemu ya. Kemudian statistik kita adalah koefisien B dibagi dengan SB. Koefisien B kan tadi 3,53. SB-nya tadi 0,52 itu ketemu 6,79. Ini adalah T-nya, statistik. Derajat bebasnya N kurang K, ini ada 10, K-nya ada 2, jadi 8. Maka nilai kritis pada 5%, derajat kesalahan 5% itu 2,306. Sehingga dibandingkan dengan tabel ini critical value dan tabel 2,306. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa koefisien B itu signifikan. Artinya koefisien B itu tidak sama dengan 0, koefisien regresinya itu signifikan. Karena hitung 679 lebih jauh lebih besar dibandingkan tabel 2306. Baik, selanjutnya kita akan lihat soal dekomposisi dari jumlah kuadrat. Yaitu di sini dimaknai bahwa variasi total variation itu adalah explained variation, variasi yang bisa dijelaskan ditambah unexplained variation, tambah variasi yang tidak bisa dijelaskan. Kalau total variasi itu adalah sigma YT kurang Y rata-rata kuadrat, artinya YT kurang Y rata-rata kuadrat lalu dijumlahkan, itu sama dengan Y estimator dikurang Y rata-rata kuadrat, jumlahkan juga, ditambah YT kurang Y estimator kuadrat, dijumlahkan. Jadi yang kiri itu adalah total variation, itu merupakan penjumlahan dari variasi yang bisa dijelaskan dan variasi yang tidak bisa dijelaskan. Komposisi dari jumlah kuadrat itu bisa dijelaskan dengan melihat grafik ini, di mana total variasi Y
kurang Y rata-rata itu terdiri dari variasi yang dapat dijelaskan YT kurang Y estimasi. Sedangkan Y estimasi kurang Y rata-rata itu yang tidak bisa dijelaskan. Nah, dalam perhitungannya itu kan dikuadratkan, lalu dijumlahkan. Saya tidak saling meniadakan karena angkanya positif negatif. Dan selanjutnya kita lihat bahwa tadi itu yang total itu adalah pembagi dari koefisien determinasi. Itu ada hubungan dengan koefisien determinasi. Jadi R kuadrat itu koefisien determinasi adalah variasi yang bisa dijelaskan sigma Y estimasi kurang Y rata-rata kuadrat dibagi sigma YT dikurang Y rata-rata kuadrat. Yang atas itu adalah variasi yang bisa dijelaskan dibagi dengan variasi total. Kalau pakai angka-angka tadi kita temukan itu R kuadrat itu Y estimasi kurang Y rata-rata kuadrat dijumlahkan dibagi dengan YT dikurang Y rata-rata kuadrat dijumlahkan, maka itu ketemu 0,85. Artinya bahwa 85% keragaman pada Y itu bisa dijelaskan oleh keragaman variabel bebasnya. Jadi cuma 85%. Dan 15% lain bukan variabel X, tapi variabel yang lain. Itu tentang koefisien determinasi. Makna dari koefisien determinasi, walaupun banyak orang yang sering memahaminya sebagai kontribusi dari variabel dependen terhadap kontribusi terhadap variabel bebas terhadap variabel dependen. Dalam hal ini kontribusi X terhadap Y, bahwa kontribusi dari besarnya anggaran iklan terhadap volume penjualan itu 85%, sedangkan 15% lagi disebabkan oleh faktor yang lain. Uji signifikansi yang berikutnya adalah koefisien korelasi, yaitu akar dari koefisien determinasi. R kecil sama dengan akar dari R besar kuadrat. Yang besarnya antara minus 1 sampai plus 1. Yang minus itu ke kiri, berarti itu korelasi negatif, ke kanan korelasi positif. Jadi yang kiri hubungan terbalik, yang kanan hubungan langsung. Jadi sebenarnya di sini koefisien korelasi itu mengukur keratan hubungan antara dua variabel tersebut, antara variabel X dan variabel Y. Dan keratan hubungan itu bisa dalam arti negatif, hubungan terbalik, atau dalam arti positif, hubungan langsung. Makin mendekati satu, itu makin erat, baik negatif maupun positifnya. Erat negatif kan bisa berhubungan secara erat tapi terbalik. Nah, kalau dari angka tadi, kita akan peroleh R itu koefisien korelasi akar dari R kuadrat 0,85 sama dengan 0,92. Ini udah dekat sekali ke 1 kan. Sehingga ini masuk kategori erat, hubungannya erat antara koefisien antara variabel X dengan variabel Y. Kemudian kalau analisis regresi berganda itu adalah suatu persamaan regresi di mana variabel bebasnya 2 atau lebih. Sehingga persamaannya untuk K
variabel, maka Y adalah A, intercept, B1, X1, koefisien regresi X1, tambah B2, X2, tambah B aksen kali XK aksen. Saking banyaknya gitu. Tentang koefisien determinasi yang disesuaikan, ini biasa dianalisis pada analisis regresi berganda, di mana R kuadrat bar itu sama dengan 1 kurang 1 kurang R kuadrat dikali N kurang 1 dibagi NK. Ini yang sudah disesuaikan. Nah, ini analisis varian dari F dan F statistik. Kalau tes statistik itu untuk mengukur koefisien korelasi parsial masing-masing variabel bebas. Kalau F itu menjelaskan tentang the best of fitness dari koefisien dari persamaan regresinya. Jadi F itu ada daftarnya, daftar F, explain variation, variasi yang bisa dijelaskan dibagi dengan explain variation. Nah, kalau tadi kan variasi yang dijelaskan dibagi variasi total, ini dibagi variasi yang tidak bisa dijelaskan. Hingga F sama dengan R kuadrat dibagi A kurang 1, dibagi 1 kurang R kuadrat, dibagi N kurang K. Kayaknya ini nggak pakai ribet-ribet, pakai hitung gini nanti sih. Ini software yang paling sederhana aja dengan mudah dapat menghitungnya. Selanjutnya ada catatan soal masalah-masalah dalam regresi terkait dengan asumsi-asumsi yang digunakan. Yaitu ada multikolinearitas, ada 2 atau lebih variabel bebas mempunyai korelasi yang sangat kuat, ada heterodastisitas, keragaman dari error term tidak bebas, not independent terhadap variabel Y, jadi tergantung. Dan ada juga terjadi autokorelasi, consecutive error terms saling berkaitan terutama pada regresi yang datanya menggunakan data time series. Ini penting sekali di sini. Nah, ini analisis lain ini untuk mengukur autokorelasi, Durbin-Watson statistik. Ada autokorelasi atau tidak. Ini sigma ET kurang ET minus 1 kuadrat dibagi dengan sigma ET kuadrat. Jika nilai D itu sama dengan 2, itu tidak ada autokorelasi. Karena ini penting, catatan penting terkait dengan langkah-langkah estimasi permintaan dengan regresi. Yaitu yang pertama adalah spesifikasi model dan cara mengidentifikasi variabel-variabel. Misalnya ide permintaan terhadap suatu ide X, permintaan terhadap X dengan fungsi dari harga X, pendapatan konsumen, harga Y, anggaran iklan, dan selera. Jadi kita spesifikasi model berdasarkan variabel-variabel. Kemudian pengumpulan data, lalu spesifikasi bentuk persamaan permintaan. Kemudian yang kalau dia linear, tadi kita rumus ide sama dengan A itu adalah intercept, dikurang A1PX, tambah A2I, tambah A3PE, tambah A4A, tambah A5T. Kalau pangkat, ya itu tergantung fungsinya fungsi pangkat atau fungsi linear. Jadi saudara-saudara kelihatan kalau kita hitung secara manual tentu sangat complicated, sangat rumit. Makanya
kita bisa yang paling sederhana, misalnya kita gunakan Excel, itu udah tersedia itu analisis regresi dengan Excel. Ya tapi kayaknya kurang canggih, kurang keren gitu ya. Dan yang paling populer itu adalah SPSS. Nanti akan saya sediakan link bagaimana Anda menghitung atau menganalisis regresi dengan menggunakan Excel dan menggunakan SPSS. Karena ini terutama untuk seseorang yang pernah belajar ekonometrika ini masih ada link ke sana, masih nyambung dengan persoalan itu. Saya kira demikian untuk materi pertemuan bagian 2 ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kalau masih ada hal-hal yang perlu ditanyakan, kita bisa diskusikan. Anda bisa buka forum diskusi di Olu, supaya kita bisa lebih memahami ini. Kalau yang sudah belajar ekonometrika, sekali lagi saya kira ini bukan soal mudah. Kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.